Kembali kita mengkaji kitab Risalah fi I'tiqad al-Imam Syafi'i, sebuah catatan dari murid al-Imam Syafi'i tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa uminu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u salawatullahi alaihim, dan aku beriman dengan semua yang datang dari keterangan tentang kerasulan dan kenabian para anbiya dan para rasul. Nah, ini perkataan imam ini ada dua pokok yang perlu kita ketahui: iman secara umum dan iman secara khusus. Adapun iman secara umum, an yusaddiqa wa yuqirra bil anbiya'i war rusul wal imanu bihim min arkanil imani sittah. Mempercayai dan meyakini semua keterangan tentang kerasulan dan kenabian, dan ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Dan siapa yang dimaksud dengan rasul serta nabi itu? Huwa dzukuru min bani Adam, adalah kaum laki-laki dari bani Adam. Jadi tidak ada rasul dan tidak ada nabi dari perempuan. Ikhtassahumullahu bil wahyi wa arsalahum lihidayatil ibad ilaihim, di mana kaum lelaki ini atau laki-laki yang dipilih ini Allah khususkan dengan wahyu, dan Allah utus ke tengah-tengah kaumnya sebagai pembawa hidayah, petunjuk. Wa mulakhasul maqsud min bi'tsatir rusul thalatha umur, dan ada 3 perkara yang menjadi pokok utama para rasul itu diutus. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Syukran. Dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 pokok tujuan utama para rasul itu diutus. Yang pertama, an yu'arriful khalqa bi rabbihim, memperkenalkan makhluk Allah, manusia, kepada Rabbnya. Ini tugas utama para rasul, memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk Allah, dalam hal ini manusia. Ini bisa dilihat ketika Rib'i ibni Amir radhiyallahu anhu dalam perang Qadisiyah itu datang menghadap Rustum, dan kala itu Rustum bertanya, apa alasan kalian datang ke tempat kami ini untuk memerangi kami, Persia saat itu? Maka Rib'i mengatakan, kami datang untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhannya, dan mengeluarkan mereka dari menyembah sesama mereka kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan membawa risalah, keadilan. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana para rasul itu mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Yang kedua,
an yadulluhum ala tariqil musilati ilaihi. Setelah memperkenalkan, para rasul ini bertugas untuk menunjukkan jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqatul ibadah, cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah diperkenalkan, nah ini cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an yu'arrifuhum bima lahum minal jazai in hum wasalu ilaihi. Dan para nabi itu menjelaskan kepada kaumnya balasan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan in hum wasalu ilaihi, jika mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya saja. Bisa kita lihat ketika Nabi SAW bersabda secara khusus kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah kepada makhluknya dan apa hak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang harus dipenuhi oleh makhluknya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu Allah disembah dan tidak boleh ada mempersekutukan Allah dalam penyembahan itu. Ini hak Allah kepada semua makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian apa hak hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa hak mereka atas Allah? Rasul mengatakan, alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengadab, menyiksa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau hamba yang mengikhlaskan ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi itu di antara tugas para rasul. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan 3 hal yang utama. Yang pertama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Kemudian mengajarkan cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mengajarkan bahwa dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyekutukannya. Dan para rasul dan anbiya itu kusur sangat banyak, sangat banyak. Dalam riwayat disebutkan 1200-an, 1013-an dan seterusnya. Ada ikhtilaf, banyak keterangan. Tapi Syekh di sini menyebutkan la yuhsihim illallah. Tidak ada yang bisa memastikan, mematok bahwa jumlah para rasul dan para nabi itu sekian. Minhum man arrafana Allahu bi qissatihi wa minhum man lam yu'arrifuna bihi. Ada para rasul, para nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kabarkan, berikan keterangan kepada kita, dan ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 78, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Minhum man qasasna 'alaik. Dan dari cerita-cerita dari para rasul itu ada di antara mereka yang kami ceritakan kisahnya kepadamu ya Muhammad. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan ada dari mereka yang tidak kami ceritakan kisahnya.
Wa adadu man dzukiru bi asma'ihim fil Qur'an 25 nabiyyan wa rasula. Dan jumlah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan nama-nama mereka, itu ada 25 nabi dan rasul. Jama'a minhum 18 fi mawdi'in wahid fi 3 ayatin mutataliyat fi suratil An'am. Allah menyebutkan 18 nama dari para rasul ini pada satu surat, yaitu surat Al-An'am, di mana ada 3 ayat yang berurutan, ya. Ayat nomor 83, ya. 84 dan 85, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim, dan seterusnya disebutkan, ya. Kemudian ini 18 orang, ya. Sisanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan pada suratul Ahqaf, suratul Ahzab dan suratul Syura. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama para anbiya tersebut. Nah, ada seorang ulama menyusun nama-nama atau penyebutan ini dalam Al-Qur'an ini dengan bait-bait syairnya. Fi tilka hujjatuna minhum 8 min ba'di 10 wa yabqa 7 wa humu. Dalam surat Al-An'am pada ayat tilka hujjatuna disebutkan 18 orang, 18 nama, dan tersisa 7, ya. 7 orang ini Idrisun wa Hud wa Syuaib wa Salih wa kadza Dzulkifli Adam wa bil mukhtari qad khatamu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya 25. Wa afdalu haula'il anbiya war rusul wa kulluhum fudala 5. Dan dari 25 para nabi dan rasul ini yang paling utama, ya. Semuanya utama, ya, para nabi, tapi yang paling utama ada 5, ya. Wahum ulul azmil 5. Ini yang disebut dengan ulul azmi. Wa qad dzukiru fil Qur'ani 3 marrat, ijmalan marrah wa tafsilan marratain. Dan ulul azmi ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala 3 kali dalam Al-Qur'annya. Yang pertama Allah sebutkan secara umum, ya, pada surat Al-Ahqaf ayat 35, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagun fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, ya. Fasbir, sabarlah engkau ya Muhammad, kama sabara ulul azmi, sebagaimana ulul azmi terdahulu mereka juga sabar. Wala tasta'jil lahum, dan jangan terburu-buru untuk kaummu itu segera mendapatkan hidayah. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar, ya. Karena ka'annahum yawma yarawna, mereka itu, kaummu itu seakan-akan nanti di akhirat nanti itu mereka tidak melihat bahwa kehidupan di dunia ini, atau mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini atau waktu mereka di dunia ini hanyalah sa'atan min nahar, hanya satu waktu di siang hari saja, ya. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, dan tidaklah Allah mengadab satu kaum kecuali kaum itu kaum yang fasik. Nah, Allah perintahkan Nabi kita untuk sabar seperti sabarnya ulul azmi. Kemudian Allah sebutkan tafsilan, ya, perincian siapakah ulul azmi itu. Pada surat Al-Ahzab ayat 7, ya.
Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan juga darimu ya Muhammad. Wa min Nuh, ya, pertama dari kamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim. Wa Musa, kemudian Nabi Musa. Wa Isa ibn Maryam, dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan telah kami ambil perjanjian dari mereka semua itu dengan perjanjian yang ghalidh, ya, perjanjian yang mesti untuk ditunaikan. Jadi ulul azmi itu nabi kita atau secara berurutan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 13, ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Telah kami syariatkan kepada kalian syariat yang dulu juga kami wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Walladzi auhayna ilaika, dan juga yang telah kami wasiatkan kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihi salam, wa Musa wa Isa, dan juga Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama itu dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, jadi ulul azmi disebutkan secara umum pada surat Al-Ahqaf dan penjelasan perinciannya pada surat Al-Ahzab dan surat Syura. Nah, ini iman kita kepada para rasul secara umum, ya, bahwa semua yang datang keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang para nabi dan rasul kita imani, dan jumlah mereka yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25, ya. Adapun jumlah pasti berapa jumlah para nabi dan para rasul hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iman yang kedua, annahu yuqirru aidan bima ja'at bihil anbiya'u war rusul wa hiyal kutubus samawiyah. Bahwa di sini Imam Asy-Syafi'i juga meyakini dan percaya bahwa semua yang datang dari para nabi berupa kitab-kitab samawiyah, ya. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, ya, untuk para nabi dan rasul, ya. Wal imanu biha min arkanil iman as-sittah kama jaa fi hadis Jibril masyhur. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini di antara rukun dan rukun iman yang 6, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, kemudian datang Jibril dengan penampilan yang begitu mempesona, ya. Pakaiannya putih, ya. Rambutnya putih dan bersih, rapi. Rambutnya seperti orang yang baru mandi, ya, berjatuhan, ya, disebutkan seperti rambutnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian duduk bersimpu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua tangannya pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan pada pahanya, lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, ajarkanlah aku tentang apa itu iman. Lalu Nabi sebutkan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Nabi ajarkan atau Nabi sebutkan rukun iman yang 6, ya.
Rukun iman yang 6, antu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, para rasulnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, yaumil akhir, hari kiamat, dan qada serta qadar. Ya, setelah malaikat Jibril itu pergi dan beberapa hari setelahnya baru Nabi SAW menyampaikan kepada Umar bahwa dia itu yang datang itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Caranya dengan bertanya kepada Nabi agar Nabi menjawab dan didengar oleh para sahabat. Fa kullu ma jaa bihil anbiya'u war rusulu haqqun wa sidqun wa adlun. Sehingga semua yang datang dari para nabi dan para rasul itu merupakan satu kebenaran, ya, dan satu keadilan, ya. Wa huwa min indillahi ta'ala, hadza iman ijmali. Dan semua kitab-kitab itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini iman secara umum, bahwa kitab-kitab yang diturunkan, dibilang kitabus samawiyah, yang turun dari langit, itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil karya manusia, ya. Itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kitab-kitab ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang pertama, atau ada 5 yang disebutkan, ya. Yang pertama Al-Quran, ya. Wa huwa a'zamuha wa akhiruha nuzulan wa qad unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini kitab yang paling agung, yang merangkum semua kitab-kitab samawiyah, dan dia merupakan kitab terakhir, ya. Kitab yang paling agung dari semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitab ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua At-Taurat, kitab Taurat. Waqad unzila ala Musa bin Imran alaihi salam. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga Al-Injil, ya, kitab Injil. Waqad unzila ala Isa bin Maryam alaihi salam. Ya, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat Az-Zabur, ya, kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Daud alaihi salam, kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang terakhir Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini Al-Quran atau kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Selainnya tidak ada keterangan. Selainnya tidak ada keterangan. Tapi kita beriman secara umum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab samawinya, ya. Dan kitab-kitab samawi itu disebutkan dalam Al-Quran ada 5. Yang paling agung darinya adalah Al-Quran. Kemudian kita berpindah kepada akidah berikutnya, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani wa la asyukku fi imani. Dan aku percaya apa yang telah aku sebutkan tadi itu merupakan iman, dan aku tidak ragu padanya. Nah, wa aqidu qalbi, aqidu dari sini terambil kata aqidah. Aqidah itu diambil dari kata akad, uqdah, ikatan, ya, ikatan. Dan artinya annahu yajma'u fi imanihi baina qaulil lisanil zahir wa tasdiqil qalbil batin. Artinya bahwa iman itu telah dikumpulkan, dijelaskan oleh Imam Syafi'i, iman itu adalah perkataan lisan dan keyakinan hati, ya. Perkataan lisan dan keyakinan hati, dan tidak boleh ada keraguan padanya.
Idil imanu 'inda ahli sunnati la budda an yajtami'a fihi qaulul lisan wa tasdiqul qalb wa 'amalul jawarih. Bahwa iman dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah perkataan lisan, pembenaran dalam hati, dan pengaplikasian lewat perbuatan. Jadi iman harus terpenuhi padanya 3 hal tadi, ya. Diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian perbuatan, kemudian keyakinan dalam hati, diyakini dalam hati, lalu ditunjukkan lewat perbuatan, ya. Di antara konsekuensi iman adalah salat, maka tunjukkan lewat perbuatan. Wa amma man qala bi lisanihi syahadah wa lam yusaddiq qalbuhu bi ma'naha wa lam yuqirru qalbuhu bi muqtadaha fa huwa munafiqun nifaqal akbar. Adapun yang hanya mengucapkan syahadat saja dengan lisannya namun tidak mempercayainya dalam hati dan juga tidak menunjukkannya dalam perbuatan, maka dia adalah seorang munafik dengan kemunafikan yang besar atau nifaq dari sisi akidah. Kemunafikan itu ada 2, ya, ada nifaq aqadi dan ada nifaq amali. Nifaq aqadi, nifaq atau kemunafikan yang kaitannya dengan akidah, orang yang tidak percaya dengan Islam tapi pura-pura Islam, pura-pura masuk Islam, ya. Entah karena tujuannya untuk merusak Islam ataukah tujuannya agar agar tidak membayar jizyah, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang ada pada masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya. Nifaq. Jadi di Madinah itu ada mukmin, orang yang beriman, ada musyrik, ada yang masih mempertahankan, yang masih kafir, dan ada yang munafik. Kalau di Mekah hanya 2 saja, mukminun wa kafirun. Itu saja di Mekah. Kalau di Madinah 3. Nah, ditambah lagi dengan masyarakat atau kaum Yahudi, ya. Jadi 4. Kalau di Mekah Arab saja, ya. Jadi kalau kisah-kisah yang datang sampai kepada kita bahwa ada Nabi SAW punya tetangga di Mekah orang Yahudi, itu bohong. Tidak ada Yahudi di Mekah. Yahudi hanya di Madinah, ya. Ya. Dan kalau di Madinah, ya, tempat mereka di pekuburan Baqi sekarang, ya. Atau lebih tepatnya pekuburan yang dipakai atau yang dikhususkan oleh pemerintah Saudi Arabia khusus untuk kaum Syiah, ya. Jadi tepatnya itu dengan atau di arah lampu merah, ya. Ya, di situ tempat pemukiman Yahudi, ya. Jadi tidak bertetanggaan langsung, ya. Karena rumah Nabi melekat dengan masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada orang Yahudi yang datang untuk menjadi budaknya Nabi atau menjadi pembantunya yang selalu menyiapkan semua kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada juga yang Nabi ajak untuk masuk Islam, ada juga rahib-rahibnya yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, ya. Ya, ini hanya sedikit maklumat, ya. Kemudian nifaq itu ada nifaq amali yang Nabi SAW sabdakan, ayatul munafiqi salasun, ya. Ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam riwayat yang lain ditambah wa idza khasama fajara. Jadi ciri-ciri kemunafikan dari sisi perbuatan itu, ya, utamanya ada 3.
jika berkata bohong. Pertama, jika berkata bohong, ya. Yang kedua, jika berjanji ingkar. Jika diberi amanah khianat. Dan dalam riwayat yang lain, jika bermusuhan, wah, tidak mau memberi maaf, ya. Itu ciri-ciri munafik secara perbuatan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa balasan bagi orang yang munafik dengan nifaq al-i'tiqadi, keyakinannya tidak percaya dengan Islam tapi menyebutkan syahadat untuk selamat dari tuntutan dunianya, maka Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada level terendah dari neraka itu. Darkil asfal itu, ya, ibaratnya neraka itu seperti open, ya. Open itu dia berkelas-kelas, ya. Nah, tempat keluarnya api, disitulah dark, disitulah tempatnya kaum munafikin, ya. Jadi kalau neraka itu darakat, kalau surga darajat. Derajat itu tangga-tangga naik ke atas. Tangga naik ke atas dibilang derajat, ya, bahasa kita, bahasa Arab darajat, ya. Kalau tangga-tangga turun ke bawah, darakat, ya. Jadi orang munafik itu paling rendah, ya. Tempat keluarnya api, ya, disitulah mereka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagi mereka, ya. Tidak ada penolong bagi orang munafik, tidak mendapatkan syafaat, ya. Kalau sudah di dark berarti, ya, tidak keluar-keluar lagi di situ. Wa amma syakku fil imani fa huwa min nawaqisil imani wa mufsidatihi. Adapun ragu terhadap iman, maka ini di antara hal-hal yang membatalkan keimanan dan menggugurkan keimanan seseorang. Ketika dia tidak mempercayai adanya kitab-kitab samawi, ketika dia tidak mempercayai adanya malaikat, ya, maka ini menghancurkan, menggugurkan keimanannya, ya. Rukun iman yang 6 itu salah satu saja tidak dipercayai, berarti gugurlah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang sejati itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, ya, yang ketika ada panggilan jihad tidak ragu. Ketika ada panggilan untuk mengumpulkan hartanya, bersedekah, ya, demi kemajuan Islam, demi perjuangan jihad Islam, mereka tidak ragu memberikan, karena mereka percaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Adapun yang ragu-ragu, kalau saya bersedekah saya mau makan apa? Kalau saya bersedekah nanti dari mana lagi saya dapat uang? Nah, seperti ini berarti imannya masih diragukan, ya. Makna dari ayat ini, ya, sesungguhnya seorang mukmin yang benar-benar beriman itu dialah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak mencampurkan imannya itu dengan keragu-raguan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, dan tidak bakhil, ya, tidak bakhil menginfakkan hartanya. Merekalah orang-orang yang diberi
label sifat orang-orang siddiq yang jujur dalam imannya. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan harta, kita akan adakan jihad, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ini saatnya saya kalahkan Abu Bakar. Umar datang membawa setengah hartanya, ya. Setengahnya dia simpan untuk keluarganya, ya. Ketika sampai di hadapan Nabi, ya, ini harta saya. Apa yang kamu simpankan untuk keluargamu? Setengah dari ini, ya. Taib, datanglah Abu Bakar membawa semua hartanya, ya. Apa yang kamu simpankan untuk keluargamu? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ya, maka Umar mengatakan tidak ada lagi waktu untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya, Siddiq. Ya, Siddiq hadhil ummah. Orang yang paling jujur, ya, dari dalam keimanannya, yang diberi label Siddiq, ya, itulah Abu Bakar. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai syuhada, ya, para syuhada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdepak sampai ke Uhud, lembah Uhud, saat itu beliau naik ke atas ke sedikit bukitnya, lalu Uhud itu bergetar. Saat itu beliau bersama Umar dan bersama Utsman dan bersama Abu Bakar, ya. Lalu Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, jangan bergetar, tenang, karena sungguhnya di atasmu ini ada Nabi, ada Siddiq, dan 2 orang syahid, ya. Dan 2 orang syahid itu yang dimaksudkan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, demikian yang bisa disampaikan di pagi hari ini, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji perkataan Imam Asy-Syafi'i, wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bidzambin wa in 'amilal kaba'ir wa akiluhum ilallahi azza wa jal. Dan aku tidak mengkafirkan seorang pun dari, ya, mengkafirkan seorang pun ketika setelah dia beriman, setelah dia menjadi seorang muslim, meskipun dia melakukan dosa besar, ya. Meskipun dia melakukan dosa besar, adapun perkaranya dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan satu saja, ya. Fadhal. Ya. Ya. Pertama, tadi ada disebut hak Allah terhadap hidup. Sebaliknya ada hak makhluk terhadap Allah. Hak makhluk terhadap Allah itu, kalau kita melaksanakan perintah Allah, bebas daripada azab, kira-kira begitu. Saya ada ini mendalam masalah ini. Kalau Allah tetap mengajak, kita tidak bisa diutamakan. Iya. Tidak bisa terpaksa. Kenapa wajib saya? Karena sudah taat. Oleh karena itu barangkali bertanggung jawab, makhluk bertanggung jawab. Dia tidak ada hak terhadap Allah. Apalagi dia adalah nabi, hamba. Yang kedua, mengenai pengertian nabi, barangkali kita belum dibahas. Berarti Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah itu, dia mengaku dari nabi. Karena pengertian nabi bagi beliau itu pembawa berita, walaupun tidak bawa syariat. Jadi sepertinya al-ulama warasatul anbiya. Kalau pengertian itu kita kan ulama itu adalah nabi. Tapi dia mengaku diri nabi. Sudah dari Ahmadiyah itu, dari Mekah barang kejelasan
apa saya sebagai Nabi. Siap, insyaallah. Untuk yang kedua ini, nanti setelah kitab ini, setelah Aqidah Al-Imam Syafi'i ini, ada satu kitab Aqidah Imam Syafi'i lagi yang di situ membahas apa yang Ustaz bilang. Ya. Secara umum hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan hak kita kepada Allah, ini yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Allah mewajibkan atas dirinya, ya. Dan ketika Allah menginginkan sesuatu, maka tidak ada hak protes dari makhluk. Ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik karena ini haknya. Hak Allah tidak boleh disyirikkan, tidak boleh. Tidak boleh ada kesyirikan sekecil apapun itu ketika kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, ya. Yang paling aku takutkan kepada kalian itu syirik, kesyirikan yang tersembunyi. Apa kesyirikan yang tersembunyi itu? Ketika salah seorang di antara kalian salat lalu memperbagus salatnya, bukan karena dilihat oleh Allah, tapi merasa dilihat, ada yang memperhatikan dia. Ini bentuk kesyirikan karena dia telah memalingkan, ya, perhatiannya, memperbagus salatnya bukan karena perhatian Allah, tapi perhatian makhluk Allah. Jadi itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu gugat. Allah mengharamkan kesyirikan karena ini berkaitan dengan haknya. Nah, orang yang menegakkan tauhid, ya, Allah memberi hak bahwa hakmu ya hambaku tidak akan saya adab, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ahlu tauhid itu bermacam-macam. Tidak ada ahlu tauhid yang terbebas dari dosa. Tidak ada. Ya. Dan dosa yang dia lakukan bukan berarti dia menyekutukan Allah, bukan. Tapi syahwatnya yang terkadang dia menang dan kebanyakan dia kalah. Nah, inilah tauhidnya itu memberi syafaat untuk dia berhak mendapatkan pengampunan. Berhak mendapatkan pengampunan. Bahkan sekecil apapun tauhidnya, dia berhak mendapatkan pengampunan dan tidak kekal di neraka. Ya. Maka siapa yang kehilangan tauhid, kekal di neraka. Ya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ya kekal di neraka. Jadi hak di sini bukan hak hamba yang hamba wajibkan kepada Allah, bukan. Tapi ini hak yang Allah bilang, ya, bahwa hak saya yang harus kamu penuhi itu adalah tidak boleh menyekutukan aku. Dan hakmu itu telah saya putuskan, saya tidak akan mengadab kamu. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Adapun yang kedua tentang Nabi dan Rasul. Nabi itu secara bahasa ya dari kata naba. Ya, naba artinya berita. Jadi nabiyun yang diberitahu tentang sesuatu lalu dia menyampaikan kepada kaumnya. Nabi itu memang dia tidak membawa syariat baru. Karena yang membawa syariat baru itu Rasul. Adapun Nabi hanya melanjutkan syariat sebelumnya. Ya. Mati seorang nabi, Allah utus nabi yang baru untuk mempertahankan syariat itu. Nah, pada masa umatnya Muhammad tidak ada nabi, tapi dipergilirkan para ulama. Meninggal alim, datang alim yang baru. Bahkan dalam satu masyarakat banyak alim di sana untuk menjaga agama. Nah, ketika alim ini, kiai ini, ustadz ini mengatakan saya seorang nabi,
Maka yang ada dalam pandangan akidah kaum muslimin bukan Nabi secara bahasa, tapi Nabi secara istilah, mendapatkan wahyu dan menyampaikan kabar-kabar berita gaib. Kalau dalam Islam sudah final, tidak ada lagi kabar berita baru setelah Nabi wafat dan setelah Al-Quran lengkap selesai. Jadi ada yang datang dan mengatakan, ya aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi mengatakan, ya fulan tidak usah sholat. Jangan dipercaya, ini Dajjal ini, siapapun dia. Ya. Apalagi yang datang dengan membawa kitab zikra, az-zikra. Lalu di situ dia mengatakan, inilah kitab yang menggantikan Al-Quran. Jangan ikuti Al-Quran. Sudah, saya datang dengan kitab yang baru, namanya az-zikra. Ya. Agama Ahmadiyah ini, Ahmadiyah, ya. Ghulam Ahmad yang Allah hinakan, wafatnya itu dalam WC, mukanya ditelungkupkan ke toilet. Mati kamu di situ. Dia ini memang ahli sastra dan menguasai bahasa Arab yang dimanfaatkan oleh Inggris ketika menjajah India. Karena perlawanan kaum muslimin yang begitu kuat, getol, Inggris kewalahan. Akhirnya dengan cara-cara seperti itu dibuatlah, dipecahkan ini bangunan kaum muslimin, agar ada yang Islam Muhammadi dan ada Islam Ahmadi. Nah, Islam Ahmadi, Ghulam Ahmad ini tidak ada jihad di sana, membatalkan jihad sehingga tidak ada lagi perlawanan. Ya, sama persis yang dilakukan oleh Belanda dengan mengutus seorang Snokhorgrunge, ya, yang berpura-pura menjadi seorang mufti di Aceh, lalu kemudian mengatakan mujahidin itu seperti orang yang mengejar dunia, dan dunia itu hina, lebih hina daripada bangkai anjing, lebih hina dari bangkai anjing. Sehingga kaum muslimin di sana tidak lagi punya semangat jihad. Dengan begitu mudah mereka taklukkan Aceh. Jadi ya seperti inilah cara-cara musuh Islam untuk melemahkan kaum muslimin. Tapi alhamdulillah, ya, kalau Bani Israel tasusuhumul anbiya, mata nabiyyun wa ba'atsallahu ithrahu nabiyyan. Ya. Kalau Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, datang bergiliran itu, silih berganti para nabi untuk mereka. Ada nabi yang wafat, Allah utus lagi nabi yang baru. Bahkan dalam satu zaman ada 2 nabi, ada 3 nabi. Ya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dalam satu waktu, dalam satu kurun. Ya. Itu di Bani Israel. Adapun Bani Ismail, ya, agama Islam, maka yang ada hanyalah para ulama, dan jumlah mereka sangat banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi agama memang terjaga. Ketika ada yang merubah saja satu huruf dari Al-Quran, kita tahu, ya. Umat Islam tahu, ya. Apalagi merubah Al-Qurannya. Satu huruf saja ketahuan, apalagi merubah Al-Qurannya. Meskipun dia mengatakan begini dan begitu dengan apa cara-cara dia, namun umat telah bersepakat, siapa yang mengingkari satupun ayat dalam Al-Quran, mengingkari satupun huruf dalam Al-Quran, maka dia telah kafir. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nanti insyaAllah pada kitab yang lain itu kita jelaskan lebih terperinci lagi tentang akidah Imam Asy-Syafi'i dalam hal Al-Quran dan kenabian. Ya.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.